untuk di Kasepuan Cipta Gelar, Abah menggantikan almarhum ayah dari tahun 2007 akhir sampai saat ini dan seterusnya. Sebelum di Cipta Gelar dulu ada kita sebagai pusat kesepuan itu ada di Cipta Rasa, dan tahun 2001 waktu itu almarhum ayah Abah dapat wangsit harus pindah ke Kampung Cipta Gelar yang dulunya nama kampung di sini itu Cikarancang, itu dirubah sama almarhum ayah Abah digantikan menjadi Cipta Gelar. Kenapa berpindah-pindah itu emang satu kebiasaan turunan Abah, dan waktunya perpindahan itu tidak bisa ditentukan, mau 1 tahun mau 2 tahun kita nggak tahu. Itu harus ada wangsit baru pertanda-pertanda datang ya baru bisa pindah. Banyak ciri tradisi adat yang dimiliki Kasepuan Cipta Gelar. Yang paling kental adalah gotong royong dan mitos beras. Yang menjadi ciri dari tradisi adalah kesatuan dan persatuan. Artinya bahwa masyarakat adat ini itu pernah di mana bangsa Indonesia atau yang kita sebut dengan Nusantara dulu kegotong royongan itu menjadi ciri khasnya. Masyarakat saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian adalah menjadi ciri dari tradisi itu sendiri, saling memenuhi kebutuhan antara orang dengan apa semampu kita. Artinya kalau sekarang ini sudah tergantikan di mana kegotong royongan itu sudah sangat jarang terjadi, bahkan sangat individualistik. Ini karena pengaruh dari informasi yang diterima, barangkali ilmunya dari barat. Sedangkan ciri dari tradisi adalah di mana ilmu timur itu masih dipegang dalam bentuk kesatuan dan persatuan yang berwujud kepada gotong royong. Kalau di sini yang disebut dengan gotong royong adalah nantung di kariungan, ngadeg di karamnya. Nah, itu konsep dasarnya adalah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangian. Artinya saling membantu, menolong sesama, kemudian memperlakukan itu semua menjadi bagian dari tatanan adat yang perlu dan menjadi bagian dari kahidengan atau kahidengan dalam diri setiap orang yang memegang tatanan tradisi. Memanen padi setahun sekali, di tahun 2017, Kasepuan Cipta Gelar mempunyai cadangan beras yang cukup untuk 95 tahun ke depan. Itu yang menjadi satu pertanyaan Abah, nggak hanya buat di Abah, sebetulnya itu polima buat di seluruh negeri ya, terutama di Indonesia. Salah satunya kalau di Abah misalkan pertanyaannya di beras berhubungan dengan lahan. Jadi kalau di Abah di sini sebetulnya tidak ada permasalahan ketika pertumbuhan penduduk semakin banyak, lahan tetap segini-segini dengan pola dan tata cara adat istiadat Abah di sini. Salah satunya kita tidak menjual belikan makanan pokok kita sehari-hari, itu akan cukup untuk ke depan, walaupun kita akan terus bertambah dan dengan cadangan lahan yang seadanya juga. Penghasilan terbesar masyarakat adalah beras dengan bertani. Namun di sini beras dianggap kehidupan. Menjual beras berarti menjual kehidupan. Kalau proporsi di luar pertanian dan di luar adat istiadat itu hampir sama dengan masyarakat adat pada umumnya, cuma tidak menjual beras dan tidak punya rumah makan. Itu paling yang berbeda. Kalau prosesi masing-masingnya ada yang kuli, ada yang ngojek, ada yang jual dagang, ada yang bikin kerajinan tangan, ada yang beternak. Jadi ya hampir umum dengan masyarakat pada umumnya. Gotong royong, terus saling bantu gitu, biasanya segitu ya seolah gitu inti nama gotong royong. Kalau di kota kalau misalkan bikin rumah itu udah jadi curi, kalau di sini mah enggak, gotong royong sama warga-warga dibantuin. Itu sih senang ya, karena semakin banyak yang datang sini semakin nambah keluarga gitu. Sebagai sama makhluk hidup ciptaan Tuhan, masyarakat Kasepuan Cipta Gelar sangat menghargai hidup berdampingan dengan hewan termasuk tikus, hama utama bagi padi.
kita menjaga satu sama lain. Kita menjaga alam dengan masyarakat yang hidup di lingkungan alam tersebut, karena tidak semata-mata Tuhan menciptakan kita dengan pengisinya di alam bumi ini, pasti ada fungsinya masing-masing. Jadi ya dengan alam, menjaga populasi, menjaga semuanya yang ada di alam. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Kalau mengganggu ya baru kita disebutnya hama. Kalau tidak mengganggu ya sama-sama makhluk hidup, ya kita saling menghormati aja. Sangat bangga kita waktu itu diundang dalam ada yayasan dari Belanda mengundang kita untuk menjelaskan tentang tata cara menanam padi dan perhitungan untuk tata cara menanam padi itu dalam 1 tahun itu tata caranya seperti apa. Penjelasan tentang tata cara menanam padi ya, salah satunya dapat medali, namanya eko medali katanya. Seperti kita akan kembangkan lagi, mudah-mudahan tata cara menanam padi itu gak hanya dipakai untuk di Cipta Gelar aja, tapi di luar sana juga mudah-mudahan bisa digunakan.